Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Maulidin Abbas, NIM 25000242444. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tokoh-tokoh sosiologi hukum. Para pemikir besar ini dari Eropa Barat dan Amerika Serikat yang memberikan dasar pemikiran tentang bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasan tokohnya, kita perlu tahu dulu apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan kehidupan sosial. Artinya, hukum tidak bisa dilihat sebagai kumpulan pasal-pasal yang tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berubah, dan berkembang bersama masyarakat. Jadi hukum bukan sekedar aturan hitam di atas putih, tapi juga alat sosial. Bisa menjadi sarana pengendalian, bisa pula menjadi sarana perubahan. Nah, mari kita lihat bagaimana para tokoh besar memahami hal ini. Kita mulai dari Eropa Barat, tempat lahirnya banyak gagasan sosiologi hukum modern. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman yang dikenal dengan pemikiran tentang kapitalisme dan perjuangan kelas. Menurut Marx, hukum tidak netral. Hukum bukan dibuat untuk melindungi semua orang secara adil, tetapi hanya untuk melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa, yaitu para pemilik modal atau kaum kapitalis. Dalam pandangan Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas bourgeois, pemilik modal dan sarana produksi. Yang kedua ada kelas proletar, para pekerja yang menjual tenaga mereka. Hukum bagi Marx hanyalah alat kaum bourgeois untuk mempertahankan dominasinya. Ketika suatu peraturan dibuat, yang diutamakan bukanlah keadilan bagi semua, tetapi stabilitas bagi sistem ekonomi kapitalis. Misalnya ketika seorang petani miskin mengambil kayu dari hutan milik tuan tanah, ia bisa dipenjara, sementara tuan tanah yang menebang hutan besar-besaran dianggap tidak bersalah. Bagi Marx, ini bukti bahwa hukum dibuat oleh dan untuk kepentingan kelas yang berkuasa. Marx juga menolak pandangan bahwa hukum mencerminkan moral masyarakat. Bagi dia, hukum lebih merupakan cerminan dari struktur ekonomi. Ketika sistem ekonominya berubah, maka hukumnya pun ikut berubah. Jadi kesimpulannya, Karl Marx melihat hukum sebagai alat penindas kelas, bukan untuk menciptakan keadilan universal, tapi untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi. Berbeda dari Marx yang melihat hukum secara kritis, Henry memandang hukum melalui kacamata evolusi sosial. Ia dikenal dengan sebutan bapak teori evolusi klasik dalam hukum. Mengatakan bahwa masyarakat berkembang dari status ke kontrak. Apa maksudnya? Pada masyarakat tradisional, posisi seseorang ditentukan oleh status, yaitu kelahiran keluarga atau kedudukan sosial. Contohnya anak bangsawan otomatis memiliki hak istimewa, sementara rakyat biasa tidak. Namun dalam masyarakat modern, hubungan sosial tidak lagi ditentukan oleh status, melainkan kontrak atau kesepakatan bebas antar individu. Inilah tanda kemajuan sosial. Manusia menjadi lebih bebas menentukan pilihannya sendiri. Main juga menyadari bahwa masyarakat selalu berubah, tidak ada masyarakat yang bersifat tetap. Perubahan ini terjadi karena meningkatnya interaksi dan ketergantungan antar kelompok sosial, terutama akibat perkembangan ekonomi dan perdagangan. Menurut Main, hukum berkembang seiring dengan evolusi masyarakat menuju kebebasan dan individualisme. Tokoh ketiga kita adalah Emil Durkheim, ya salah satu pendiri utama sosiologi modern. Durkheim meneliti hubungan antara hukum dan solidaritas sosial. Menurut Durkheim, hukum bisa menjadi cermin dari jenis solidaritas yang ada di masyarakat. Ia membedakan dua tipe solidaritas utama. Yang pertama ada solidaritas mekanisme. Ini adalah ciri masyarakat tradisional di mana orang-orang hidup dengan nilai dan keyakinan yang sama. Dalam masyarakat seperti ini, pelanggaran terhadap aturan dianggap sebagai pelanggaran terhadap seluruh kelompok. Karena itu hukumnya bersifat represif, menghukum keras untuk menjaga kesatuan moral. Yang kedua, solidaritas organis. Ini muncul dalam masyarakat modern yang kompleks dan terorganisasi. Orang-orang memiliki fungsi dan peran yang berbeda, tapi saling bergantung. Maka hukum di sini bersifat restitutif, bukan menghukum tapi memulihkan hubungan sosial agar tetap seimbang. Contoh sederhana, dalam masyarakat tradisional, pencuri mungkin dipotong tangannya, tapi dalam masyarakat modern, pencuri dihukum untuk mengembalikan kerugian dan memperbaiki keseimbangan sosial. Jadi bagi Durkheim, hukum berkembang seiring dengan
Jadi bagi Durkheim, hukum berkembang seiring dengan perkembangan solidaritas sosial, dari hukum yang menghukum menjadi hukum yang memulihkan. Selanjutnya ada Max Weber, tokoh Jerman yang dikenal sebagai bapak sosiologi hukum modern. Weber memandang hukum sebagai sistem norma yang rasional dan formal. Ia berusaha menjelaskan bagaimana hukum di dunia barat menjadi lebih rasional dibandingkan di peradaban lain. Weber membedakan tiga tipe peradilan. Yang pertama ada peradilan kadi, yaitu peradilan rasional di mana keputusan didasarkan pada kebijakan pribadi atau moral hakim. Tipe ini dianggap tidak rasional karena tidak memiliki sistem aturan yang jelas. Yang kedua ada peradilan empiris, di mana hakim memutuskan berdasarkan pengalaman dan analogi kasus sebelumnya. Ini sudah lebih rasional, tapi masih belum sistematis. Yang ketiga ada peradilan rasional, di mana keputusan dibuat berdasarkan aturan yang logis, formal, dan dapat diprediksi. Bagi Weber, rasionalisasi hukum inilah yang menjadi ciri utama masyarakat modern. Hukum harus bisa mengatur kehidupan dengan efisiensi dan objektif. Kesimpulannya, Weber menekankan bahwa hukum modern harus berbasis rasionalitas, bukan tradisi atau emosi pribadi. Berpindah ke Amerika Serikat, kita mulai dengan Oliver Wendell Holmes, seorang hakim agung sekaligus pemikir hukum yang sangat berpengaruh. Holmes dikenal sebagai pelopor revolusi sosiologi hukum di Amerika. Ia menolak pandangan hukum yang kaku dan logis. Menurutnya, the life of the law has not been logic, it has been experience. Artinya, hukum tidak tumbuh dari logika, tapi dari pengalaman sosial manusia. Holmes percaya bahwa hakim bukan hanya menerapkan hukum, tetapi juga membentuk hukum melalui keputusannya. Karena itu, setiap hakim harus memahami kebutuhan masyarakat yang nyata. Hukum harus hidup dan berkembang bersama perubahan sosial. Intinya bagi Holmes, hukum adalah pengalaman sosial yang hidup, bukan sekedar kumpulan pasal-pasal tertulis. Tokoh berikutnya adalah Benjamin Nathan Cardozo, juga seorang hakim besar di Amerika. Ia banyak menulis tentang peran hakim dalam pembentukan hukum. Menurut Cardozo, setiap putusan pengadilan tidak hanya menemukan hukum yang sudah ada, tapi juga menciptakan hukum baru. Namun kebebasan hakim ini tetap memiliki batas. Hakim tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moralitas masyarakat. Cardozo juga menegaskan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Masyarakat terus berubah dan hukum harus ikut berubah agar tetap relevan. Jadi menurut Cardozo, hakim berperan aktif sebagai pembentuk hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Tokoh yang terakhir dari Amerika adalah Roscoe Pound, yang terkenal dengan gagasannya bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial atau social engineering. Pound berpendapat bahwa hukum dibuat untuk memenuhi berbagai kepentingan manusia dalam masyarakat, bukan semata-mata untuk menegakkan moral. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa menyeimbangkan berbagai kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Ia juga menekankan pentingnya studi sosiologis dalam pembuatan undang-undang. Artinya, sebelum membuat aturan, pemerintah harus memahami dampak sosial yang akan terjadi. Menurut Pound, hukum tidak boleh hanya bersifat normatif, tapi juga fungsional, menjadi alat untuk memperbaiki dan mengarahkan dan menata kehidupan masyarakat. Terakhir kita bahas sedikit tentang positivisme hukum. Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah fakta yang bisa diamati, bukan nilai moral. Bagi kaum positivis, yang disebut hukum hanyalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa, tidak peduli adil atau tidak. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan banyak kritik, karena dengan positivisme hukum menjadi terlalu kaku dan sering mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Padahal hukum yang baik seharusnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral. Oleh karena itu, para sosiolog hukum mencoba melengkapi pendekatan positivis dengan pendekatan sosial, agar hukum tidak kehilangan jiwanya. Nah teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas, mulai dari Durkheim, Weber hingga Holmes, Cardozo, dan Roscoe Pound, kita bisa melihat bahwa hukum tidak pernah berdiri sendiri. Hukum selalu lahir dari masyarakat, bekerja di dalam masyarakat. Ia bisa menjadi alat kekuasaan seperti yang dikatakan Marx, atau menjadi hasil evolusi sosial seperti yang dikatakan Main, atau menjadi cermin solidaritas bagaimana menurut Durkheim.
dan bisa menjadi alat rekayasa sosial seperti yang diajarkan Roscoe Pound. Dengan memahami sosiologi hukum, kita belajar melihat hukum tidak hanya dari teks undang-undang, tapi juga dari fungsi sosial dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi.